Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Langsung dulu ya. Aji Tama. Aji. Ahmad Bayu. Akbar. Ananda. Andrea Nata. Adrian. Arisila. Baikul Anak. Java. Jaya Revano. Evelyn. Nagai. Ilham. Jeffrey. Adel. Kenzi. Rosyid. Ada. Najwa. Rahma. Rizky. Tiffany. Umi. Bella.
Di kantin ada apa aja yang dijual? Ada mochi, ada mie. Banyak ya? Berarti yang dijual sama ibu kantinnya banyak ya? Jenis makanannya ya? Atau gimana? Teman-teman kalian juga semuanya juga suka membeli jajan di kantin. Kemudian kalau di rumah keluarga atau saudara kalian ada yang profesinya juga berjalan atau berjualan, kerja di rumah, yang memiliki saudara atau ada juga jualan apa? Ayam potong. Ayam potong ya. Selain ayam potong ada lagi? Jualan apa? Santan. Oh santan. Ada lagi yang lain? Apa ada? Jambu. Ya. Berarti ada beberapa yang keluarganya berjualan ya. Berarti itu disebut juga apa kalau berjualan? Ya, siapa yang berwirausaha. Jadi apapun pekerjaannya yang berjualan itu, saudaranya atau keluarganya itu disebut juga dengan berwirausaha ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai wirausaha. Kemudian hari ini kita akan belajar apa aja ya? Kalian ada yang tahu? Selain berwirausaha kita akan belajar apa saja? Ya, pokok paragraf. Selain itu ada lagi? Belum sampai paragraf. Apa? Menulis? Apa sih? Kalimat ya, menulis kalimat. Jadi kita nanti akan apa ya? Mulai dari tentang berwirausaha, kemudian juga akan bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf. Selain itu nanti kita juga akan belajar tentang kata idiom. Nanti akan dijelaskan, kita akan pahami bersama-sama ya. Untuk kita lebih jelas lagi mengenai apa yang dimaksud dengan wirausaha, kita akan melihat video berikut ini dan kalian coba pahami ya apa aja. Produk unggulan usaha mikro kecil menengah atau UMKM dari 15 kecamatan mewarnai gelaran Sepasar Ing Madiun atau Sepasma di alun-alun Cirebon. Berkat Sepasma, para pelaku UMKM berhasil mengenalkan produk dan karyanya kepada masyarakat luas. Sebagai upaya untuk mewujudkan UMKM Naiklas, event Sepasar Ing Madiun atau Sepasma menjadi jembatan bagi para pelaku usaha untuk mempromosikan produknya. Terdapat ratusan stand yang berdiri menjajakan aneka macam produk lokal khas Kabupaten Madiun. Bahkan masing-masing dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun turut memeriahkan dan mengenalkan produk unggulannya. Produk-produk tersebut mulai dari makanan, minuman, dan aneka macam karya kerajinan tangan. Produk-produk tersebut merupakan hasil tangan warga Kabupaten Madiun atau Madiun. Salah seorang pelaku UMKM mengaku dengan adanya event Sepasma yang setiap tahunnya digelar di alun-alun Sobrani Cirebon ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan adalah produk lokal buatan anak desa dapat dikenal masyarakat luas melalui event Sepasma. Tidak hanya itu saja, namun mampu mendongkrak perekonomian pelaku UMKM. Sementara itu, Kepala Disparpora Kabupaten Madiun, Anak Sulistyono mengatakan, tema Sepasma tahun ini adalah pemberdayaan UMKM Kampung Silang guna memeriahkan momen Sepasma yang didukung berbagai kegiatan berbagai penampilan kebudayaan. Jadi kita
sudah melihat video bersama-sama ya tentang apa tadi UMKM di Madiun. Sudah melihat video, ada beberapa jenis wirausaha yang dijalankan yang ada di Kota Madiun. Ini apa saja? Apa? Batik. Terus apa itu? Lingkungan, ya. Ya, ya, pertanian. Jadi ada banyak ya jenis wirausaha yang dijalankan sama yang ada di Kota Madiun. Yang menjadi ciri khas Kota Madiun itu sendiri kalian tahu nggak apa? Batik. Ya, batik sama apa? Yang menjadi ciri khas Kota Madiun. Ya, ya. Itu salah satu di antaranya yang menjadi apa ya? Wirausaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat yang ada di Madiun. Masih banyak lagi jenis-jenis itu. Mana itu beberapa contoh saja. Ada yang bawa buku di kelas. Kita buka dengan 78 sama 79. Ya. Ada bacaan. Ini judulnya apa itu? Jadi kedokteran asuhan adalah pemilik perusahaan. Itu kisahnya siapa? Kisah perjalanan siapa? Nadia Desa Ursula. Kita baca bersama-sama ya. Untuk paragraf pertama itu kata apa? Pada mulanya Nadia Desa Ursula mempunyai ibadah. Media pembelajaran, apa namanya ini? Medianya? Pacebo kan? Singkatan dari apa di bacaan. Ini sama ceritanya, yaitu dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan. Kisahnya Nadia tadi sama seperti yang ada di buku. Dari sini kita nanti akan mempelajari apa itu tentang ide pokok paragraf pada bacaan. Kemudian bagaimana cara menentukannya juga. Nah, di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ide pokok paragraf. Ya, coba. Ya, jadi ide pokok itu sebuah gagasan utama atau inti dari apa itu namanya paragraf atau
pembacaan. Jadi setiap kita bisa menentukan ide pokok dari setiap paragraf ini. Jadi setiap paragraf ini memiliki ide pokok masing-masing. Ini setiap paragraf menceritakan tentang apa, paragraf kedua menceritakan tentang apa. Kita akan mempelajari cara menulis. Jadi yang pertama, cara menentukan paragraf itu kita biasanya menemukan ide pokok itu berada di kalimat awal atau kalimat akhir sebuah paragraf. Ada yang tahu kalimat awal, kalimat akhir itu yang mana? Kalimat awal yang disebut kalimat awal paragraf. Kalau kalimat awal letaknya biasanya di awal paragraf. Kalimat akhir biasanya terletak di akhir paragraf. Biasanya kalimat terakhir ya. Kemudian yang kedua, ide pokok juga dapat tersirat pada keseluruhan isi sebuah paragraf. Jadi tidak hanya berada di awal atau di akhir paragraf. Biasanya inti dari paragraf itu terletak pada keseluruhan paragraf. Kita menyimpulkan seperti apa ini. Caranya dengan kita membaca secara keseluruhan. Ya, kita membaca keseluruhan paragraf. Lalu yang terakhir kita dapat menentukan apa inti dari teks tersebut. Jadi yang pertama itu bacaannya apa? Paragraf pertama. Pada mulanya Nadia Jadi pada mulanya Nadia Hanisa Ursula itu hanya seorang gadis yang menyukai susu karena segudang manfaatnya bagi kesehatan. Tetapi ketika sudah remaja, dia mulai menginjak bisnis susu kemasan. Nah, dia ingin mengenalkan minuman susu kepada masyarakat. Dari kalimat dari paragraf tersebut, kira-kira apa ide pokok tentang apa inti dari paragraf pertama? Ada bisnis? Ingin mengenalkan ya, berarti lebih jelasnya gimana? Hampir mendekati. Ingin mengenalkan susu kepada masyarakat. Yang mengenalkan siapa tadi? Iya. Ya, jadi ide pokok paragraf pertama itu mengenai informasi singkat tentang pengusaha yang tadi bernama siapa? Nadia dengan usaha yang sedang dijalankan. Jadi sudah tahu ya ide pokok itu gimana cara mencarinya tadi? Sudah ada yang bingung? Masih bingung? Ada? Lumayan. Kalau bingung kita lanjut ke paragraf kedua. Kita coba cari ide pokoknya. Paragraf kedua untuk menyalurkan salah satu aja yang baca. Ya, coba. Untuk menyalurkan keinginannya itu, Nadia mengajak dua temannya, Boga Christopher dan Siti Hani Kusmiati. Mereka mulai memasarkan susu pada tahun 2016 dengan modal kecil dan nama dagang Prilly Susu. Nadia dan kedua temannya harus berjuang untuk memasarkan produknya. Nadia termasuk orang yang bermental baja. Dia rela mengangkat sendiri produknya dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan, dia menjadi pedagang asongan di acara-acara publik agar produk susunya dikenali masyarakat. Keluarganya sampai menentangnya karena kasihan melihatnya banting tulang seperti itu. Jadi, ini
melanjutkan cerita dari Nadia ya Nadia. Untuk menyalurkan keinginannya itu, Nadia mengajak dua temannya siapa? Dua temannya Novel dan Siti Hayati. ya, Toga sama Siti. Mereka mulai memasarkan susu pada tahun 2016. Dengan modal kecil dan nama dagang apa tadi nama dagangnya? Ini susu. Klinik susu. Nadia dan kedua temannya harus berjuang untuk memasarkan produknya. Nadia termasuk bermental baja. Dia rela mengangkat sendiri produknya dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan dia menjadi pedagang asongan di acara-acara pabrik agar produk susunya dikenali masyarakat. Keluarganya sampai menentangnya karena kasihan melihatnya penting gula. Jadi dari paragraf kedua itu bisa disimpulkan apa itu pokoknya? Ada yang bisa? Barang yang dijual. Barang yang dijual. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Tentang barang yang dijual yang pertama. Terus yang lain apa? Ada yang bisa? Menjadi pedagang asongan. Selain itu, ada lagi? Kira-kira itu pokok dari paragraf kedua itu apa? Kita kan tadi sudah membaca secara keseluruhan, ya kan? Jadi yang pertama kita harus mengerti di kalimat awal paragraf. Kalau tidak ketemu di kalimat awal paragraf, kita melihat di kalimat terakhir. Sudah ketemu apa belum? Jadi situ intinya. Kalau belum, kita setelah membaca keseluruhan tadi kita menyimpulkan. Jadi apa kira-kira? Tentang berjualan. Ya, itu namanya apa? Kita sedangkan apa? Penjualan di pabrik. Itu disebut apa? Pemasaran. Ya. Jadi paragraf kedua itu inti paragrafnya, ide pokoknya itu cara pengusaha memasarkan usahanya. Jadi cara Nadia memasarkan pada dia jual usaha jual susu. Bingung tidak? Cara menentukan itu pokok? Iya. Lumayan, yang lain gimana? Kalau lumayan berarti bisa ya? Bisa ya. Nanti kita belajar sama-sama. Kita membentuk kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari berapa? 5. Ada yang 4, nanti ada yang 5 ya. Gini aja, langsung berhadapan. Perwakilan per kelompok terdiri satu persatu. Sama saja. Ada yang belum ambil? Ada sisa 1. Itu yang berapa itu? Berapanya bisa Pak? Iya. Kalau yang 1, 2 itu sama.
aja saja. Nanti kalian teman-teman mencari yang bidang yang ini. Iya, yang belum ada apa siapa yang bahagia Pak? Cepat dia dong. Itu nanti baru 3 orang loh. Ayo, kesana. Bukunya nggak di bawah. Nanti ikut kakak ya. Udah kebagian semua kelompoknya? Udah ya? Semuanya corekan ini ya? Nah, tadi kita sudah mengetahui ibu bapak karakter dari yang karakter pilihan sama ke dan sudah diketahui tadi ibu bapak karakter berapa? Jadi kalian masing-masing kelompok mengerjakan yang 3, 4, sama 5 ya. Tadi waktunya sampai sekarang panjang ada di angka 7 ya. Ditulis yang pertama dulu di sana ya. Halo. Hai. Hai. Ini yang paragraf pertama. Disalin di situ ya. Didengarkan. Dibacakan ya. Paragraf pertama. Dikatakan informasi singkat tentang pengusaha dan usaha yang dijalankan. Nah, yang usaha yang dijalankan. Satu sudah? Diulangi? Ya. Informasi singkat tentang pengusaha dan usaha yang dijalankan.
Memasarkan usahanya. Berapa usaha? Caranya usaha memasarkan. Caranya. Sudah ya? Untuk yang nomor 3 sama 4 sama 5 diajarkan secara berkelompok. Nanti semuanya, semuanya harus berdiskusi ya, saling kerjasama. Kalau tidak nanti kesepakatannya apa? Dikurangi nilainya atau gimana? Tenang? Nanti kalau yang tidak ikut pengajaran nilainya dikurangi ya. Ya. Kalau yang tidak ikut pengajaran nilainya dikurangi ya. Waktunya sampai jam. Kayaknya seru aja sampai jam 7.
berkat dukungan dari keluarga dan kerjasama tim. Berarti intinya apa? Dari penggalan paragraf itu usahanya sudah berjalan, terus sudah mendapatkan dukungan yang banyak dari usahanya. Jadi pertanyaan sampai yang kedua ya, sudah selesai semua ya setiap kelompok ya. Kita bahas sama-sama ya. Ayo. Nah, yang sudah selesai perwakilan. Bapak tiga kan cuma presentasikan hasil. Ya, yang lain perhatikan ya. Jadi paragraf ketiga. Yang lain perhatikan. Teman-teman yang lain gimana? Jawaban nomor 3 sama atau hampir sama atau berbeda? Kelompok 3 menjawab ide pokok paragraf yang ketiga itu capaian yang berhasil diraihnya adalah berkat dukungan dari keluarga dan teman satu timnya. Gimana? Benar? Yang lain jawabannya berbeda atau sama? Sama. Kalau yang berbeda siapa? Kelompok berapa yang berbeda? Coba gimana? Dia sudah meraih apa yang dicita-citakan. Coba yang berbeda. Jadi hampir sama ya intinya. Terus punya
Yang semua tantangan itu ada Ayo. Ada yang beda dengan jawaban nomor ada yang berbeda jawabannya nomor 5 sama kelompok 3. Ada? Ayo, kelompok 5. Nomor 5 apa jawabannya? Udah belum? Kelompok 5 ya. Yang lain. Nomor 5. Apa jawabannya? Nomor 1. Sama-sama kelompok 5 apa? Jawabannya kelompok 3 tadi. Memandang semua tantangan ini adalah jalan harus dilalui untuk dicapai selesai. Terus kelompok 2 apa? Berbeda dengan mana? Kelompok 5 apa? Jadi setiap kelompok jawabannya berbeda ya. Jadi yang betul paragraf kelima itu jawabannya pengembangan produk usaha lain selain produk usaha yang sudah dijalankan. Ya toh, di situ dibahaskan ada dia memproduksi ya toh. Oh enggak, ada bacaan. Ada. Berarti kan pengembangan produk lain selain yang sudah dijalankan tadi. Ya toh. Ada. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Silakan. Gak apa-apa. Semuanya kalau jawabannya yang berungkapan itu tidak bahaya. Nanti kita saling kita sudah berusaha menentukan apa tadi jawabannya dan sudah tahu kan apa tadi jawabannya toh? Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Masih bingung nggak tentang ibu pembukaan enggak? Masih bingung? Nanti kita pelajari lagi tentang ibu pokok ya. Kita lanjut lagi. Sebelum kita masuk materi selanjutnya, kita nyanyi dulu biar semangat lagi. Banyak yang untuk jadi semuanya.
Kisah yang pertama itu katanya omset kan? Kisahnya nih, contohnya ibu nanti mendapatkan omset ratusan ribu per bulan dari hasil berjualan. Jadi dibuat kalimat, tapi di dalamnya ada kata omset. Itu juga yang bisnis nanti kalimatnya terserah makanya siapa boleh pilih salah satu boleh pilih kata omset atau dua-duanya boleh pilih salah satu iya nanti katanya yang aku cinta Satu orang memiliki bisnis dan coba cari kalimat yang lain. Contohnya yang penting ada kata yang udah ya, coba tunjuk Ricky, coba sebutkan kalimat yang dibuat.
Dan ini Pak akan mendapatkan omset sebesar 100.000 dari hasil dagangan perabotannya. Yang kedua itu, kok tidak ada dari tadi ya, yang bisnis atau ada yang yang bernama Gampang bisnis menjual makanan sehat. ya, semuanya bisa ya, idiom adalah gabungan kata-kata kata yang membentuk makna baru dan digunakan sebagai ungkapan. Ada yang tahu contohnya kata idiom itu apa aja? Ya, kita artinya apa? Ada yang lain? Banting tulang. Artinya apa? Naik daun. Naik daun. Oh, naik daun artinya apa? Naik daun. Tema, betul. Imigrasi, ya. Tadi naik daun, dibaca juga ada naik daun. Naik daun artinya apa? Gigi jari artinya? Meja hijau artinya apa? Meja hijau. Kambing hitam. Kambing hitam apa? Ada yang tahu artinya apa? Gak tahu kan? Jagung merah. Jagung merah apa jagung merah? Api. Apa lagi ya? Ya, matahan. Lagi. Demam panggung. Demam panggung. Artinya apa? Demam panggung. Gugur, saya tahu. Panjang tangan.
Dia ini. Berarti semuanya juga ya kata-kata satu lagi, kepala setelah mempelajari materi tadi, perasaan kalian gimana? Ada kesulitan nggak? Kalian ada yang sulit nggak materi tadi? Ada. Ada yang tidak, ada yang ada. Kalau yang ada kesulitan, kenapa? Ada bapak. Ya. Jadi kapan-kapan kita tentang ibu bapak ya. Jadi kalau ada materi yang kalian ambil tadi yang tentang ibu bapak, gimana caranya biar kalian bisa itu tadi masih ingat tadi cara menentukan isu pokok itu seperti apa? Yang pertama menentukan apa? Menentukan di awal kalimat. Yang kedua membaca yang terakhir baru menentukan ide berdasarkan kelompok para Oke, kalau ada kesulitan berarti kalian membaca kembali tentang materi di bawah di buku kalian masing-masing ya, dipelajari untuk membuang sampah. Istirahat. Ingin